Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Rancah Betah ya. Kali ini kita sudah memasuki episode kelima. Dan pada hari ini kita berhasil mendatangkan tim grup musik dari Rancah ya. Mungkin anak-anak Rancah udah pada tahu ya, sudah sering manggung di mana-mana. Kita langsung saja. Kita berhasil mendatangkan dari tim Kita Akustik. Oke, pertama mungkin perkenalan dulu lah seperti biasa. Dari siapa mungkin? Perkenalkan, nama saya Diki. Peran di Kita Akustik, jadi pemain gitar. Untuk saya, nama saya Billy Pratama. Saya juga di Kita Akustik sebagai player gitar. Saya Jiu di Kita Akustik sebagai gitar. Untuk nama saya Dian. Untuk di Kita Akustik, saya sebagai audisional, dan untuk player, saya fokus di channelnya Sisvita Kiraina. Hai, nama saya. Halo. Hai, nama saya Dina. Saya di Kita Akustik jadi vokal. Mungkin saya yang terakhir di sini. Saya Age. Biasa orang-orang panggil Age di sini. Saya di Kita Akustik sebagai apa ya namanya ya? Ya sebagai tukang edit video. Pokoknya yang ngeracik semuanya lah di Kita Akustik. Oke, kita awal-awal pertanyaan basic dulu aja ya kan. Yeah. Jadi saya pribadi jujur tahu Kita Akustik ini pas video Lati. Nah pas video Lati, saya itu kan lagi booming tuh Lati, banyak yang cover. Saya iseng-iseng di YouTube cover cover Lati. Yeah. Ada muncul Kita Akustik karena kan unik kah kolaborasi dengan musik tradisional. Yeah. Nah jadi sebenarnya Kita Akustik ini fokusnya cover lagu atau memang buat lagu atau gimana nih? Kalau untuk Kita Akustik sendiri sebenarnya karena konsep awalnya kita tuh cover, kita lebih ke cover musik, cover lagu, tapi dalam konsep akustik gitu. Kalau tadi bilang kenapa kita ada kolaborasi, mungkin kita pengen ada sentuhan lain di musik itu gitu. Kalau untuk pembuatan lagu mungkin belum untuk saat ini, tapi kalau ke depan kita ada kesempatan dan juga ada dorongan dari teman-teman, mungkin bisa kita buat, tapi mungkin nanti lah. Kita fokus dulu ke cover lagu. Terus ini mungkin pas awal-awalnya emang segini langsung personilnya atau ada yang baru diambil, ada yang bagus diambil atau gimana konsepnya? Kita Akustik itu sebenarnya tadinya itu Kita Akustik di Banjar. Karena berhubung saya orang Banjar, Kita Akustik itu di Banjar tadinya cuma 3 orang. Personilnya cuma 3 orang, dan berhubung masing-masing punya kesibukan, Kita Akustik sempat vakum. Kalau nggak salah tuh Kita Akustik berdirinya 2019 bulan September lah, kalau nggak salah tuh bulan September. Kita bareng yang bertiga itu kurang lebih sekitar 6 bulan 2020 ada vakum dan sempat nggak bikin apa-apa Kita Akustik tuh. Kalau kita bicara sejarah ya, lama-lama saya juga terpikir karena berhubung saya sering kesini, kenapa nggak dijalanin lagi nih Kita Akustik gitu ya, dengan konsepan yang baru, dengan orang-orang yang baru gitu, dan saya rasa juga kayaknya bisa berkembang lagi nih gitu Kita Akustik. Akhirnya Kita Akustik mungkin sekitar puasa kemarin ya, puasa tahun ini 2020, kita sering ngumpul bareng, terus lagi sering nongkrong bareng. Sebenarnya belum ada pembicaraan kita bikin Kita Akustik gitu ya. Tapi pertamanya sih saya, Billy, Gali, Adi, kalau Kita Akustik dijalanin lagi gimana? Kata saya sok aja siapa aja ini orang-orangnya yang mau terlibat gitu ya.
karena kita sering kumpul, mungkin tanpa ada penunjukan kamu jadi gitar, kamu jadi vokal, nggak ada sebenarnya di Kita Akustik gitu. Jadi pure aja berjalan gitu. Kalau yang disebut yang baru-baru mungkin ini yang berdua yang baru-baru. Kenapa disebut baru? Sebenarnya nggak ada istilah senior junior di kita. Cuma mungkin kita telat kenalnya gitu. Mereka juga mungkin telat datangnya gitu. Jadi bisa dikatakan baru itu bukan berarti sebagai anak bawang atau apa. Kita di sini konsepnya sama, kekeluargaan. Nggak ada pembeda, nggak ada apa. Kalau misalnya tadi bilang dari Dian sebagai edisional di sini mungkin cuma kalau ditanya struktur mungkin ya. Tapi kalau untuk secara teknis ataupun secara profesionalitas kerja sama, semuanya sama. Iya. Ini kan bermacam-macam ya, ada yang dari main gitar, ada yang vokal. Ada gak sih yang dari kecil tuh pengen jadi musisi gitu awalnya? Atau memang hobi aja gitu? Atau gimana nih? Ada gak yang dari awal, saya tuh pengen jadi musisi nih sebenarnya, tapi kan agak kesampaian, ya jadi hobi aja gitu? Ada gak deh? Kira-kira. Kalau saya berjalan aja, suka aja sama musik. Nggak ada kepikiran buat apa jadi apa musisi, nggak ada. Cuma hobi aja sih kalau saya. Jadi emang di Kita Akustik itu sebenarnya karena kita mengusung konsep kekeluargaan, jadi musik itu kan harusnya menghibur gitu ya. Kalau kita punya konsepannya gini, selain kita bisa menghibur orang lain, kita juga bisa menghibur diri kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk berangan-angan ataupun kita punya ekspektasi yang lebih, kita nggak memungkiri pasti setiap orang punya lah ekspektasi ke sana. Tapi kalau untuk kita yang berambisi atau gimana, kita nggak terlalu. Yang penting kita bisa menghibur diri sendiri, bisa menghibur orang banyak. Itu juga udah cukup bagi kita. Misal ada tawaran ataupun ada job di luar, kita nganggapnya itu sebagai bonus atas hasil apa yang udah kita kerjakan selama ini. Karena sebenarnya ketika passion itu disalurkan, energi itu nambah ya di kehidupan kita gitu kan. Nah, ini kan saya lihat si Kita Akustik ini benar-benar prepare gitu, melihat dari misal dari segi lighting, dari segi konsep ruangan gitu kan. Ini sebenarnya emang dikonsep dari awal gini atau emang awalnya bikin dulu aja video-video yang iseng gitu atau gimana? Kalau untuk konsepannya sendiri, banyak yang bilang sih ribet ya. Banyak yang bilang timbang cover gitu, kenapa sih harus ribet-ribet apa gimana. Tapi kalau untuk saya pribadi, karena tadi konsepnya selain menghibur orang lain, kita juga harus menghibur diri sendiri. Ketika kita juga bisa bikin yang apa adanya, tapi bagi saya pribadi kurang menghibur juga untuk diri sendiri. Meskipun di Kita Akustik belum seberapa penghasilannya, tapi saya yakin ketika investasi ini dijalankan gitu, dikeluarkan, karena hasil nggak bakal mengkhianati gitu. Saya sih percayanya ke situ. Bukan berarti kita sok-sokan apa gimana, tapi ya minimal kita samalah dengan yang lain gitu. Ini kan terbilang baru lagi dibuat ya ketika bulan puasa. Nah, dengan prepare seperti ini, dengan saya lihat udah ada banyak undangan nih dari luar. Banyak seperti kemarin Puncak Bangku kan udah ada nih yang dari luar. Kira-kira kalau ada undangan gitu, itu dipertimbangkan dulu atau gimana nih? Atau hajar aja nih, mau dimanapun kita hajar aja isi gitu? Biasanya kalau untuk undangan kayak gitu, pertimbangannya mungkin bukan berapa nominalnya. Kalau kita sih lebih nanyanya kesiapan player, masing-masing playernya siap apa enggak. Terus lagi siapa aja yang bisa gitu. Semisal kalau emang nggak memungkinkan, kita nggak paksakan gitu. Kan ada juga yang suka yang penting kita harus profesional, bisa nggak bisa harus bisa. Kalau kita daripada malah merugikan nanti, malu-maluin untuk orang lain, ya balik lagi ke konsep yang tadi, ketika udah nggak bisa menghibur orang lain, lebih baik enggak gitu. Pribadi dulu ya. Gini kan
musik-musik cover nih kan. Sekarang lagi booming nih sebenarnya musik-musik cover kan. Karena dengan media yang sekarang kita bisa ngupload di YouTube, di Spotify dengan sendiri. Kalau dulu kan mungkin teman-teman saya juga ketika menikmati musik itu lihat di TV kan ya. Lihat di inbox atau di dahsyat biasanya gitu kan ya. Tapi sekarang dengan adanya YouTube atau Spotify, kita bisa melihat bakat-bakat yang tersembunyi ya. Dengan mengcover lagu. Nah, ini kan cover ini menjadi pernah menjadi suatu masalah nih. Tahu yang kasus Hanindia yang waktu itu yang Payung Teduh kan. Nah, gimana tanggapan yang kita akustik ini? Kalau buat dari kita sih, kalau memandang yang dulu Hanindia sama Payung Teduh ya, sampai vokalis Payung Teduh mengundurkan diri kan, karena yang lebih naik videonya Hanindia yang dulu tuh. Tapi kalau untuk pandangan kita di Kita Akustik, kenapa kita cover lagu? Pertama, kita tidak pernah memaksakan lagu yang di cover kepada player. Kita meskipun itu lagu lagi ngetrend gitu ya, tapi semisal player tidak nyaman dengan lagu itu, kita nggak maksa. Kita nggak maksa itu harus up apa gimana. Terus lagi yang kedua, kenapa kita cover lagu orang lain ketimbang kita harus buat? Yang pertama, kita emang suka sama lagunya. Terus lagi emang kita nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak maksudnya bohong lah kalau misalnya nggak mengharapkan apa-apa, tapi kita nggak terlalu ambisi di sana gitu. Kita channel pun kita belum menetes, kita nggak berambisi harus ini video ini harus view-nya harus segini gitu, kita harus banyak promosi sana sini, kita nggak. Yang penting judulnya, karena kita emang basicnya dari hobi, kita juga senang menjalaninya ya. Intinya mah nggak terlalu ambisi lah gitu untuk ke arah sana. Tapi emang karena sekarang zamannya era digital gitu ya, meskipun banyak bilang kenapa sih musisi beralihnya ke YouTube gitu. Masa sih musisi main di YouTube, apa salahnya gitu? Apa salahnya? Sekarang ketika zamannya seperti ini, masa iya sih kita masih ketinggalan zaman, sedangkan personil di Kita Akustik muda-muda gitu kan ya, masih muda-muda, terus lagi mungkin masih punya bakat-bakat yang bisa dikembangkan gitu. Terus lagi emang media promosi saat ini udah tinggal kita maunya aja. Beda kan kalau zaman dulu kita pengen masuk TV gimana caranya gitu kan. Sekarang mungkin kedudukan kita kedudukan kita untuk masuk di YouTube sama lah dengan yang lain gitu, nggak ada proses gimana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kenapa kita turun di YouTube, ya emang salah satunya kita mengikuti zaman gitu. Jadi kita juga jangan sampai keterbelakangan lah, meskipun kita dari kampung tapi jangan kampungan. Terus lagi secara pola pikir kita juga harus ikut berkembang gitu. Itu nggak gitu ya? Ada tambahan mungkin. Pendapatnya soal mengcover ini nih. Vokalis mungkin gimana vokalis? Sama. Jadi emang karakter di Kita Akustik itu emang kalau on kamera langsung pada pendiam gitu. Tapi kalau di balik layar sih emang asik-asik orangnya gitu. Dan emang yang paling muda di sini tuh ini bukan vokalis baru. Jadi emang awalnya kan Kita Akustik tuh konsepnya ganti-ganti vokalis ya. Ganti-ganti vokalis, kita banyak vokalis sana sini. Dan sampai kita ini juga sebenarnya belum semua personil ikut gitu. Belum semua bagian dari tim ikut masuk ke sini gitu, karena ada yang berhalangan, ada juga yang lagi di luar kota gitu kan. Dina itu ketemunya ya emang pas nggak sengaja pas cabutan vokalis gitu. Tapi setelah kita runding satu frekuensi juga, punya satu visi misi yang sama, kenapa nggak kita kukuhkan aja udah jadi sebagai vokalis utama di Kita Akustik. Oke. Selanjutnya ini, saya kan sering lihat ya di IG-nya baik di YouTube-nya kan biasanya tidak semua langsung ada di satu video kan mengcover. Ada macam-macam, misalnya genrenya ini beda lagi, genrenya ini beda lagi. Itu gimana mengklasifikasikannya? Misalnya si ini nih genrenya bagian bagian musik-musik indie misalnya, atau musik-musik apa, itu gimana? Atau adakah? Kalau secara klasifikasi khusus mah nggak ada. Soalnya
ya balik lagi ke yang tadi, kita tidak pernah memaksakan dia harus bisa lagu ini gitu. Jadi kita juga bagi-baginya pasti pernah aneh, kenapa gitarisnya banyak di sini sedangkan vokalis cuma satu. Nah, itu bisa kejawabnya karena misalnya dia Diki sama Billy nggak mungkin sama secara suka lagunya lagu apa gitu. Jadi kita serahkan aja. Dia mau lagu apa, Ajiu mau lagu apa, Dian mau lagu apa, kita bagi-bagi aja, nggak harus diplot sama satu orang. Kalau ada yang bisa cukup sama satu orang, tetap kita juga bagi-bagi karena kita konsepnya kekeluargaan. Nggak mau ada yang merasa paling bekerja, nggak mau ada yang merasa meskipun ada yang leha-leha pun kita tetap anggap bekerja karena emang konsepnya kita kekeluargaan di sana gitu. Terus pernah atau adakah lagu yang paling sulit di cover nih? Pernah gak? Pengen cover ini tapi sulit gitu, atau pengen diubah dikit nih tapi sulit, ada gak nih? Lagu-lagu yang bagus tapi sulit di cover nih biasanya, ada gak? Sebenarnya semua lagu juga sulit. Semua lagu itu sulit. Lagu-lagu di Indonesia itu bagus-bagus. Dan ya kalau emang dibilang sulit, semuanya sulit gitu. Tapi ya mungkin kita bukan ingin menyaingi pengen lebih bagus dari yang aslinya, tapi mungkin dengan cara kita sendiri ya untuk covernya gitu. Jadi untuk mengatasi kesulitan itu kita mungkin improvisasi di sana gitu. Mainnya kita ngakalinnya improvisasi aja gitu. Kalau dibilang paling bagus, pasti yang asli lebih bagus gitu. Kemarin kan sudah berkolaborasi dengan musik tradisional ya. Nah, kedepannya ada gak ide-ide yang belum terlaksana nih? Pengen berkolaborasi dengan apa sih yang tidak kepikiran orang gitu kan? Biasanya musik-musik cover tuh ya yang bagus tuh biasanya kan yang berbeda dengan musik yang aslinya ya, sedikit dirubah. Ada gak nih kepikiran pengen kolaborasi sama apa yang bikin kita musik tuh beda gitu, ada gitu? Ada sebenarnya, kita tuh pengen ada coveran, tapi mungkin kalau untuk dengan siapa itu mungkin masih rahasia gitu ya, masih rahasia. Dan kita juga emang masih tahap diskusi lah, masih tahap diskusi gitu, apa ini relate apa enggak nih buat channel kita gitu. Jadi kalau progres sih untuk kolaborasi dengan entah itu dengan instrumen kembali ataupun dengan siapa itu ada gitu. Masih ada. Ini pertanyaan agak serius nih Kak. Soalnya kan saya juga sedikit menyukai musik. Tapi musik kan biasanya diciptakan tuh lirik-liriknya tuh dari keresahan. Baik itu dari keresahan soal cinta kan, dari soal sosial. Nah, sedangkan sekarang kan dengan adanya orang-orang tuh takut berpendapat nih kan. Saat ini ada undang-undang ITE, ada apa. Nah, sehingga musik-musik yang kritis tuh udah jarang sekarang nih. Kalau dulu kan ada Iwan Fals, ada musik-musik yang emang kritis terhadap pemerintah. Sedangkan sekarang kan band apa ya yang kritis kan jarang nih. Pendapatnya gimana nih? Sedangkan musik tuh seharusnya kan emang menyalurkan keresahan kan. Pendapatnya gimana menurut kita Akustik nih? Jadi kalau ada pertanyaan, sekarang ada keterbatasan secara kita bersuara ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya mungkin kita lebih tertata dan teratur gitu ya. Mau itu berpendapat ataupun kita mau menyuarakan sesuatu lebih teratur karena sudah ada aturannya gitu kan. Tapi sisi negatifnya meskipun sekarang kita tidak menyinggung seseorang ataupun muatan yang apa yang kita bicarakan ataupun yang kita tulis tidak bermaksud untuk menyinggung, semua itu bisa dipelintir-pelintir sekarang. Bisa dipelintir-pelintir. Jadi kayak kemarin lah kasus yang terbaru tuh. Nah, kayak kasus Anjay gitu. Kasus Anjay tuh ya karena kalau menurut pendapat saya karena salah menafsirkan sebuah undang-undang gitu, jadi terus lagi ada persepsi yang berbeda, ada perspektif pandangan yang berbeda, jadi mungkin artinya berbeda. Meskipun kita
masa iya sih kita berantem, anjay, kan nggak enak gitu kan. Kayaknya baru denger lah gitu kalau. Tapi kalau orang yang punya perspektif yang berbeda, pasti nganggapnya dia menyinggung gitu. Ya jadi balik lagi, tinggal gimana kita memandangnya seperti apa. Jadi kalau dulu untuk nulis lagu kita tidak terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang apa yang mau disuarakan, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau ditulis, ya kita juga harus sambil memikirkan orang lain gitu. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Nggak mungkin lah suatu peraturan dibuat tanpa ada tujuan gitu. Pendapat yang bagus ya dari Kita Akustik. Oke. Kalau dari masing-masing anggota nih, ada gak jadwal latihan tiap minggu atau gimana nih? Ngumpul tiap minggu atau gimana? Atau mungkin ada lagu baru nge-cover atau gimana? Jadwalnya ada, tiap minggunya ada ya, berarti latihan tiap minggu. Biasanya di mana nih latihannya? Di sini. Kalau jadwal sendiri ada per minggunya. Kita main di weekend, 1 hari buat briefing, 1 hari buat recording gitu. Kita kan karena konsepnya live record, jadi 1 hari itu bisa beberapa lagu kita cover. Dan itu pun terjadi 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama semisal kita record dan briefing, minggu kedua kita briefing dan entah itu outdoor atau kita ada permintaan job di luar gitu. Tapi yang sudah berjalan sih 2 minggu sekali gitu. Jadi per minggunya itu seminggu, minggu pertama record, minggu kedua kita keluar gitu. Kita Akustik ini kan saya tahu ada di 2 platform ya, ada YouTube, ada di IG juga ya, ada Instagram. Nah, menurut kalian reaksi Rancah nih, warga-warga Rancah terhadap musik tuh gimana nih? Atau pas bikin YouTube ini Kita Akustik, apakah langsung naik subscribernya karena demand-nya naik ataukah gimana nih? Si passion orang-orang Rancah terhadap musik. Kalau saya sih lebih memandangnya ke umum aja ya. Mau itu di Rancah ataupun di mana, saya melihatnya secara globalnya aja. Dengan personil yang sekarang, dengan player-player yang lebih fresh, saya banyak menemukan pemikiran-pemikiran baru, terus lagi semangat-semangat baru. Ya, secara respon pun beragam. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sejauh ini dengan tim yang sekarang, responnya semakin baik ke depan. Karena dari logo pun kita ganti loh. Kita logo awal nggak gini. Semenjak dengan format yang baru, kalau nama sih masih, tapi dengan logo kita ganti. Kalau Kita Akustik tuh ada artian sesungguhnya gak sih? Atau emang bikin aja? Awalnya tuh Kita Akustik sih cuma celotehan doang gitu. Kita yang suka akustikan gitu ya, gitar. Terus lagi, kan kalau misalnya segini orang nih, kalau kita bilang kami kan mungkin gimana gitu lah, kurang kita aja gitu. Jadi enak lah gitu kalau kita nyebut kita, kayak kita gitu. Jadi nggak ada arti yang khusus lah. Jadi celotehan aja. Digabung aja mungkin ya, karena gitu. akustik berarti Kita Akustik gitu kan ya. Oke. Terakhir mungkin ya. Ini pesan terhadap orang Rancah yang mungkin passionnya di bidang itu, misalnya di bidang musik nih, passionnya di bidang musik, tapi dia kerjanya gak di bidang musik. Apakah dia harus keluar dari kerjanya untuk memenuhi passion? Kan sekarang lagi musim gitu tuh, karena pengen kerja di bidang passion saya gitu. Tapi kan realitanya gak semudah itu kan. Pesannya gimana nih? Apakah memang passion itu hanya untuk dijadikan hobi aja ketika kita mendapat kerja, atau memang kita kerjanya untuk passion? Gimana nih pendapat dari Kita Akustik? Kalau dari saya lagi nih, yang lain. Yang lain. Gimana, Din? Di kita tuh beragam loh. Enggak cuma
yang hanya hobi musik aja gitu. Bukan jadi kita nggak menjadikan passion itu sebuah pekerjaan gitu. Macam-macam loh. Ini ada yang berprofesi guru, ada anak kuliahan, ada pekerja kantoran juga gitu. Jadi bermacam-macam di kita tuh. Jadi nggak jadi satu patokan. Mungkin kalau dulu masih jiwa muda ya. Saya suka musik, hobi musik, harus jadi musisi. Tapi kalau untuk saya sekarang gitu ya, ketika emang diberi kesempatan lain dulu di luar fashion, jalanin aja dulu gitu. Yang intinya kita nggak boleh ambisi. Kita cita-cita boleh, tapi jangan terlalu ambisi. Karena kalau kita terlalu ambisi, harapan itu nggak sampai, mau sampai manapun kita nggak bakal terbuka. Sedangkan di luar sana banyak nih peluang-peluang loh gitu. Jadi kuncinya sih itulah, kita jalanin aja apa aja dulu yang lagi dijalanin sekarang. Ketika emang udah ketemu jalannya, pasti bakal nemu gitu. Itu ya, ketika passion itu tidak dijadikan kerjaan, maka jadikan hobi ya. Karena kan hobi itu kalau kita gak ngikutin hobi, terasa ada yang hilang ya, gitu kan. Mungkin kedepannya Kita Akustik ada plan yang belum kesampaian. Adakah yang yang bentar-bentar nih, misalnya bulan depan kita mau ngapain? Ada gak? Kalau rencana yang belum tercapai, mungkinnya kita sih nggak muluk-muluk ya. Rencananya sih kita pengen tuh all player yang ada di sini bisa record. Karena biasanya kita tuh record cuma player dan gitar, ganti-gantian. Player dan vokalis gitu ya, ganti-gantian. Progres terdekat sih mungkin kita pengen semua player masuk di satu video gitu. Entah itu dengan instrumen. Semua yang ada di sini selain gitar bisa, gitu. Selain gitar tuh bisa. Jadi mungkin itu juga yang harus ditunggu ya, karena kita bakal punya sesuatu. Entah itu yang gitaris nanti pegang drum, entah itu yang vokalis pegang apa gitu kan. Kita punya sesuatu nanti, deket-deket lah kita bakal buat itu. Tunggu aja dari rekan-rekan Aceh Betah ya. Kalau ingin pengen mengikuti dari Kita Akustik, bisa dilihat di mana nih? Kita Akustik langsung aja kunjungi di youtube.com/kitaakustikofficial atau enggak di Instagramnya di kitaakustik.official. Oke. Kalau ada yang mau manggil Kita Akustik buat acara, boleh langsung DM aja ya? Langsung DM aja. Oke, terima kasih. Mungkin kami dari Rancah Betah mengucapkan terima kasih kepada Kita Akustik yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang nih di sore hari ini. Sekian mungkin ya. Terima kasih. Sekian Rancah Betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.